Sebentar, Bapak kan nggak ngerti kronologisnya. Pak Yoret Ya ini saya ngerti dan mengatakan tadi bahwa saya Yesus dengar. itu Tuhan. Bentar, Dan Pak. tadi saya Pak dengar, Yoret Pak. mengatakan Yesus ini Tuhan karena dia Alfa dan Omega. Dia membuat opini begitu, Pak. Kalau Ya dia makanya opini begitu, saya kan berhak Ya, bertanya, makanya- Pak. makanya Bapak dengar dulu dijawab itu. Jangan. Ibrani pasal 7 ayat 3 itu Alkitabmu, bukan? Iya saya ngerti itu. Aneh orang ini. Itu jangan disamain sama Yesus gitu loh. Nah, itu kan opini. Ujung-ujungnya katanya Alkitab palsu. Yang dipalsu itu yang mana gitu? Coba kasih tahu saya Pak, ayatnya nggak yang usah mana yang melebar dipalsuin. kemana-mana. Ini temenmu punya opini si Yorat. Awal saya sudah bilang ya bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, tidak ada yang mengajar kejelekan, termasuk Ya itu Kristen. pintar Bu ngomong gitu. Saya keluar. Kan Pak, Anda udah kamu jelas, itu Alkitab Anda kalau iya saya ngomong kayak aja. gitu Anda bahagia, Kan Ibu- tapi Anda tidak mau menerima bahwa banyak kontradiksi di kitab Anda sendiri. Anda tahu Anda mempunyai Mana mungkin Al-Quran itu ada 7 abad sebelum itu. Kenapa kalian lebih tahu gitu loh? Itu masalahnya. Ya nggak ada masalah kalau Tuhan Anda yang nggak benar ada- yang ngasih di dalam. Saya ngomong dulu, saya mau kasih kontradiksi, kamu nggak mau dengar. Ya, Ya, di kitabmu tidak. dikatakan ya gembala mengembalakan kambing ya, mengembalakan domba di malam hari. Mana mungkin dia mengembalakan dalam musim dingin? Kalau kamu mengatakan pada saat Yesus lahir, pengembala mengembalakan domba di padang gurun. Itu aja sudah kontradiksi bukumu. Kacau ini orang ini. website-website yang di scholarship Inggris sendiri Bapak ya. Bu, dengar Bapak, dulu Bu. sebentar. Bapak kan tadi tenang ya, sekarang Bapak panas, padahal tadi Bapak tenang banget. Bukan Taruhlah. saya dan tadi dengerin Sebentar. kalian itu ngerocos terus Ini, gitu. Bapak, bukannya rocos. Kalau Bapak kan lebih tahu dari orang kok Kristen. lebih tahu dari Alkitabnya. ajaran itu bisa dipelajari, Pak. Hah? Kalau nggak bisa dipelajarin itu gaib. Emang Kalau Al-Quran Bapak udah memiliki dipelajari buku, belum? aduh ini ngoceh terus Bu, juga ini orang emang mulai Al-Quran juga udah dipelajari belum? Tapi Aduh. saya diajak ngomong. Dosa saya ditanggung oleh sendiri, benar. Berarti kamu keluar dari Kristen dong. Kristen kan nggak kayak gitu deh. Ya, kalau kamu percaya dosa ditanggung sendiri, berarti kamu keluar dari Kristen, betul berarti. Ya Kristen menurut saya ya seperti itu. Ditanggapi Pak, silakan. Bisa nggak saya beropini tentang Islam gitu? Ya silakan. Hak Itu loh, ada unsur menggiring. Lo bukan menggiring, faktanya ada tulisan itu Buktinya, enggak. Kalau harusnya tulisan kalian itu baca tidak Alkitab ada, kita, Pak. nggak Berarti usah kita digiring menggiring ke Isa opini. Allah gitu. Baca aja sesuai isinya. Bapak coba lihat. Pakai sepatu, saya jawab pakai sepatu. Ya pakai sepatu kan ini berbeda Pak dengan yang tertulis di ayatmu. pakai Ini sepatu. kisah para rasul perjanjian baru loh Pak. Bukan PL ini. Dan itu bukan Jadi- buku bacaan loh. Itu kita kutip dari kitab Anda sendiri. Kenapa Anda Yang di luar logika ketika mengatakan Quran itu langsung dari Tuhan, karena ternyata Quran itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus didukung oleh tafsiran-tafsiran. Dia harus didukung oleh hadis-hadis. Kalau Bapak enggak percaya Bapak buka. Bahasa Inggris ini bahasa dunia loh Pak. In the beginning is the word and the word is the God and the word is God. Tulisannya begitu. Nggak ada logos terus apa, nggak ada Pak. Di situ nggak ada. Bapak jelaskan ke saya sebagai seorang Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia Alkitab LAI, apa bedanya Yesus di situ sebagai tulisan atau sebagai Yesus firman itu? Jelaskan aja pakai bahasa manusia, jangan bahasa yang lain. Halo? Ya silakan. Ada yang Kristen di sini. Bantuin jawab, nggak apa-apa. Luki Umbu Kristen, Ayo Sosi Kristen. Ya, Ya, Kristen. sekarang ya gini, kamu dengar ya pertanyaanku tadi. Kalau Yesus dikatakan Tuhan karena dia Alfa dan Omega, bagaimana dengan Melkisedek di pas Ibrani 7 ayat 3? Apakah dia Tuhan juga? Silakan sampaikan pendapatmu. Iya Pak, kalau dijawabnya pakai ayat, orang Islam itu jangan maksa, itu bukan. Kalian itu jangan lebih tahu gitu loh. Kalau dijawab Loh, pakai ayat, saya ini bertanya Pak. Bentar, saya Iya. ngomong dulu. Pak Yoret Makanya mengatakan bahwa Yesus itu, sebentar, Bapak kan nggak ngerti kronologisnya.
Pak Yoret Ya, ini saya ngerti. mengatakan Dan bahwa tadi saya Yesus dengar. itu Tuhan. Bentar Dan Pak. tadi saya Pak Yoret dengar, Pak. mengatakan Yesus ini Tuhan karena dia Alfa dan Omega. Dia membuat opini begitu Pak. Kalau Ya, dia makanya opini begitu saya kan berhak bertanya Pak. Makanya Bapak dengar dulu, dijawab gitu, jangan ngerocos terus. Ya sudah, Bapak jawab. Dijawab itu Silakan. dengar Kenapa dulu. Bapak sebut Yesus Tuhan? Silakan. Dan tadi udah Kenapa? dibilang, Iya, Yesus kamu tuh- jawab aja. Kenapa disebut Tuhan? Kamu jawab aja. Kamu juga jangan Yesus. ngerocos. Yesus itu jadi Tuhan itu ya sebelum segala sesuatunya itu ada gitu loh. Akan Nah, ayat-ayatnya Melkisedek banyak di juga Alkitab. ada, Pak. Ibrani Ya. 7 ayat 3 mengatakan dia Alfa dan Omega. Bapak mau beropini apa di sini? Bapak itu dengar dulu, dijawab, jangan rocos terus. Apanya yang didengar, Pak? Apanya yang Loh. didengar? Kamu tuh mau Loh, apa? berdialog Itu apa Alkitabmu mau- bukan? Saya tanya, Ibrani pasal 7 ayat 3 itu Alkitabmu bukan? Iya, saya ngerti itu. Aneh orang ini. Itu jangan disamain sama Yesus gitu loh. Nah itu kan opini kamu Pak. Kalau kamu punya opini bahwa dia Tuhan karena Alfa dan Omega, kenapa saya nggak boleh beropini Melkisedek Tuhan juga? Kenapa Ini kamu lebih kacau tahu ini dari orang orang ini. Kristen, coba? baik. Loh itu Mari kan kasih- dogma. kasih saya Dogma itu kesempatan kamu mau berkeyakinan apa? Mau Jangan percaya iman kamu tuh. kamu iman mau tuh percaya ditentukan sandal ke jepit iman- itu Tuhan iman itu orang urusan lain. Nggak kamu. bisa, Pak. Nggak ada yang maksa di sini. Nggak bisa Pak, iman kamu dibenturkan Apanya yang nggak bisa? Kamu iman beropini, orang. saya nggak boleh beropini. Saya ada dasar ayatnya loh. Oke. Kamu Oke, Apanya yang beropini? Raka, Enggak. sebentar. Enggak, Raka, silakan, Madam. Kamu tanya Oke. sejak kapan Oke, Yesus begini. jadi Tuhan? Kan dijelaskan di Alkitab kan banyak ayatnya. Kalau udah jawab Enggak. gitu kenapa kalian nggak mau percaya? Apa? Alasannya apa? Coba sebutin. ujung-ujungnya Aku pengen tahu apa. Sebentar. Enggak apa-apa. Enggak, Ujung-ujungnya Madam, biar bilangnya dia Alkitab menyebutkan palsu. alasan apa Yesus Kalau disebut semua Tuhan. ngobrol Silakan. gimana? Nggak bisa kita ngobrol semua. Kita kan berdiskusi. Sebenarnya begini, Kalau- saya sudah ulang-ulang ya Pak Luk. Kalau Pak Luk. giliran orang jawab itu jangan langsung di ngerocos terus. Jadi Sebentar. seolah-olah biarkan Ah, dulu ah, Nurul. ah, Kita Eko, biarkan kamu dulu. diam yang dulu pintar sebentar. gitu. Kamu juga diam supaya kan di iniin ya. Begini Pak, begini. Sekarang begini, karena dari tadi kita kan Bapak menuntut kita berpikir seperti cara Bapak berpikir, seperti yang aku Bukan, ulang-ulang. bukan Bapak itu, berbicara bukan begitu, secara Bu. iman. Ibu Sebentar, tadi yang Bapak. ngomong mau membenturkan iman ibu Sebentar, sama Bapak orang bilang Kristen. tadi Nggak Bapak bisa bisa. tenang. Sekarang Bapak Nggak nggak bisa bisa. tenang. Diam, Yang diam, mana diam, ini? diam. Ujung-ujungnya Kamu- katanya Alkitab palsu. Yang dipalsu itu yang mana gitu? Coba kasih tahu saya Pak, ayatnya nggak yang usah mana melebar dipalsuin. kemana-mana. Ini temenmu punya opini si Yorat. Dia Kamu berkata nggak usah Yesus itu jauh-jauh lah Bapak. Tanggal 25 Desember hari kelahiran Yesus aja nggak pernah kalian ubah dari dulu sampai hari ini kalian terima. Padahal itu tidak benar. Itu aja sudah jelas loh. Ya, Bagaimana benarnya mungkin? gimana, Bu? Tidak ada 25 Desember, makanya kamu banyak 25 baca Desember ya. itu 25 kan- Desember itu adalah hari Dewa Matahari di Yunani dulu. Kamu paham? Tahu dari Gimana mana? ada? Itu bisa. Enggak. Kalau tahu Pak, dari nggak mana usah banyak baca ngomong. buku kamu. Di Ya mana? Nah, tanggal lahir Yesus 25 Desember. Kamu punya bukti di Alkitabmu ditulis. Dia lahir 25 Desember. Bu, kalender zaman dulu sama zaman sekarang itu jangan disamain, Bu. Kok kalender Sok tahu Bapak? sih. Ngomongkan kalender ini gimana? Pak, kok sok Kalender tahu? zaman Emang Yesus kamu itu pikir sama zaman Pak, zaman itu. kalender itu Nah, berdasarkan beda, Bu. kelahiran Yesusmu. Itu kalender Anda mau Masehi, bilang Pak. tanggal 10 Eh. November pun kami nggak peduli, tapi kami mencari bisa ngitungin tahu kayak dan ibu ada tuh. ceritanya dan ada bukti-bukti otentik. Anda berpikir kita bicara di sini dikasih uang. Kami ini ngomong begini Loh. tidak ada dikasih bulus, Pak. Kan Kita Ibu cuma bertanya, bercerita. Ibu Kita bertanya ini udah bercerita dijelasin, di ada sini ayatnya. karena kita Kenapa membaca di situ nggak buku. percaya gitu loh. Anda Ya, tahu, ya, Anda ya. Anda kan membaca, Anda mempunyai kitab. Kitab itu karena gini loh Pak, dari awal saya sudah bilang ya bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, tidak ada yang mengajar kejelekan, termasuk Ya itu Kristen. pintar Bu ngomong gitu. Saya keluar. Kan Pak, Anda udah kamu jelas, itu Anda kalau Alkitabiah saya ngomong kayak aja. gitu Anda bahagia, Kan, Ibu. tapi Anda tidak mau menerima bahwa banyak kontradiksi di kitab Anda sendiri. Anda tahu Anda mempunyai kitab. Matius, Paulus, Markus, lima-limanya tidak sama dalam cerita dalam buku itu. Kontradiksinya di mana Bu? Coba kasih tahu saya ayatnya yang mana. Makanya Bapak Kontradiksi yang baca. Kalau Bapak nggak baca, saya tidak bisa menyampulkan.
Semua gini kitab aku ada. sebutin kontradiksinya ya. Di sebentar, Alkitabmu Raka. ya, Gini, biar gini, minta sebentar. kontradiksi, Madam. Gini, Silakan. coba saya jawab dulu. Gimana mungkin Al-Quran itu ada 7 abad sebelum itu? Kenapa kalian lebih tahu gitu loh? Itu masalahnya. Ya nggak ada masalah kalau Tuhan yang benar yang ngasih tahu terus Anda tahu masalahmu apa? makanya Pak. Kau Anda lebih cari tahu tahu. Anda lebih cari tahu tahu. dari ahli kita daripada kalian yang Makanya baru lahir Anda kemarin. cari tahu Pak bahwa di Islam itu Al-Quran itu menulis dari Adam sampai Nabi Isa ada di dalam. Bahkan ibunya Nabi Isa ada di dalam Mana? Al-Quran kami. Mana Jadi ada? kalau Anda membaca, nggak usah Anda percayain, Anda baca aja dulu. Anda baca kitab Anda sampai selesai. Kelima tadi ya, Paulus, Matius. Ya. 5 kitab kalian ini aja tidak ada yang Mana sama, ada Pak. Paulus, Bu? Ibu so tahu anak-anak ada Paulus. Tidak ada kitab ini, tidak ada yang sama. Ya, karena kalian Mana membaca translate Ada. bahasa Indonesia. Kalau Mana Anda ada berbicara bahasa penulisnya Inggris, dia? ada 5 kitab. Sudah. Kita redakan dulu. Bentar. Ini Kalau orang nggak- Aisosia ini agamanya apa? Bentar, kita redakan dulu. Yang Bentar. Kristen lah, Aisosia udah ini jelas agamanya Kalau saya apa? kalau saya mah ateis jadi penasehat aja. Oh, ateis. Ya, mau jadi penonton. Gini loh. Bentar, Oke. aku komentari. Kamu mengatakan tidak ada kontradiksi. Aku kasih tahu ya. 25 Desember itu musim salju. Ya, di dalam saya ngomong dulu, saya mau kasih kontradiksi, kamu nggak mau dengar. Ya, Dia di kitabmu Kristen. dikatakan ya gembala mengembalakan kambing ya, mengembalakan domba di malam hari. Mana mungkin dia mengembalakan dalam musim dingin? Kalau kamu mengatakan pada saat Yesus lahir, pengembala mengembalakan domba di padang gurun. Itu aja sudah kontradiksi bukumu. Kacau ini orang ini. Di mana ayatnya Pak yang menggalakkan Oh, gembala? kamu buka Alkitabmu. Makanya jangan gimana sok kamu tahu, mau Pak. kita kasih tahu, kamu baca aja enggak pernah. Iya, di mana Sekarang kamu ayatnya? masalah Kasih tahu. Ibrani itu kamu baca enggak? Sudah tahu tentang Melkisedek. Udah. Melkisedek kita saya bisa anggaplah. jelasin ke Bapak gitu loh. Raka, oke, Melkisedek kita jangan anggaplah. samen sama Yesus. Saya bisa jelasin ke Bapak gimana Kita ceritanya. anggap Bapak Ya, udah, bentar, Madam. Kita stop ya. tanya, Nggak, apa alasan udah kamu selesai, menyebut Raka. Yesus sebagai Tuhan? Raka. Silakan. Raka Ya, udah oke, selesai. Dia Karena masih dibilang Yesus jadi Tuhan itu sebelum segala sesuatunya itu ada. Kan ayatnya banyak Pak. Ya, oke. Oke. Kamu sudah tak jawab. Melkisedek juga sebelum segala Ya. sesuatu dia ada. Nggak ada masalah. Terpatahkan Ya. omonganmu. Silakan, Madam. berarti kita sudah berbicara ya, kita sudah memberikan mau. pertanyaan, walaupun jawaban itu tidak sesuai dengan buku Anda sendiri, Pak. Kita anggaplah kita pas ya. Kita Yang next mana nggak step ya. sesuai Bu? Ya kan Loh, sudah Bapak dikatakan udah, pengembala Bapak ini- domba mengembalakan Yang di padang sesuai, gurun yang pada mana saat kasih musim tahu. salju. Nggak mau Ya terima juga pengembalanya juga. dong. baku, Pak. Itu namanya kontradiksi. Kontradiksi Bapak Aduh, Anda nggak paham Pak? orang ini. Tuhan. Nggak, Yang sebenarnya, kontradisinya di mana? sebenarnya kalau saya tadi bilang saya bukan orang Islam, saya orang yang hanya mempelajari buku dan saya tidak memiliki agama. Saya bisa bilang bahwa kitab-kitab yang kontradiksi itu saya bisa tegaskan. Tapi kebetulan Bapak tahu kalau Bapak berbahasa Inggris, Bapak cari aja ke website-website yang di scholarship Inggris sendiri Bapak ya. Bu, Karena dengar dulu Bapak, Bu. sebentar. Bapak kan tadi tenang ya, sekarang Bapak panas. Padahal tadi Bapak tenang banget. Bukan Taruhlah. saya dan tadi dengarin Sebentar. kalian itu ngerocos terus Ini, gitu. Bapak, bukannya rocos. Seolah-olah Bapak kan lebih tahu dari orang kok Kristen. lebih tahu dari Alkitabnya. ajaran itu bisa dipelajari, Pak. Hah? Kalau nggak bisa dipelajarin itu gaib. Emang Kalau Al-Quran Bapak udah memiliki dipelajari buku, belum? aduh ini ngoceh terus juga ini orang Emang mulai Al-Quran juga udah dipelajari belum? Nggak bisa Aduh. diajak ngomong, nggak bisa diajak diskusi, out aja. Nggak jelas orang ini. Sekarang gini aja, saya tanya Pak Yorat. Pak, sekarang sebutkan alasan kenapa Yesus disebut Tuhan. Silakan. Baik, aduh, saya kelelahan mendengar baik, saya masih menggunakan 8 ya. Tapi Pak Ustadz Raka menggunakan Ya, bukan Ustadz, Pak. Mohon maaf. Kita akademis loh, kita bisa mempelajari kitab-kitab Ya, ajaran siapapun. ya. Pak, jangan panggil saya Ustadz, Pak. Malu saya, Pak, dipanggil Ustadz, Pak. Panggil Raka aja. iya Bapak Raka kitab Wahyu 8 sama seperti
Raka meng- Kok putus-putus ya suaranya Pak Yorat ya? Jadi didengarnya ini kurang enak ini. Gimana ini? Capek ya Pak. Iya, dengernya jadi capek kupingku. Karena seperti robot kan suaranya. Jadi didengarnya ini kurang. Ini aja, ateis lawan madam aja. Mana ateis? Ini madam, silakan madam. Oke. Lawan ateis madam. Silakan. Silakan, lawan madam. Ini Aisosie ini. Enggak, sebelum ateis dulu background agamanya apa Pak? Enggak, dia Kristen Raka. Saya Kristen backgroundnya. Oh, Tadi bilang Kristen terus ateis. memutuskan ateis Pak. Begitu ya Pak? Nah, dia bercanda. Begitu ya Pak? Enggak, saya ingin tahu Pak. Ateis berarti tidak punya Tuhan ya, bukan agnostik ya Pak? Enggak, kalau saya sih beragama pakai logika saya. Enggak, Bapak ini percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan Pak? Ini Dia pertanyaan saya. beragama pakai logika, tadi kan udah bilangnya. Berarti Iya, kamu saya merasa beragama kamu itu- kan background jadi gini loh. Kristen. Logika enggak itu di Coba dengerin. Aiso, gimana namanya sekali? Agama pakai logika. Tadi Ayo kan silakan udah Bang Aiso. kamu merasa Enggak, Kalau yang saya lain sih di mute beragama dulu ya. gini. Kalau ada suara double ya, doubling bocor suaranya. Di mute dulu yang nggak bicara, di mute. namanya Tapi ini pendapat saya jangan itu. Kalau kalian terserah kalian. Ya kalau saya mah, menurut saya iman saya itu perbuatan saya gitu loh. Ya apapun yang saya lakukan kalau penting baik dan benar itu aja. Itu kuncinya aja itu. Gini Pak, bentar. Dipastikan dulu Bapak. Bapak percaya Tuhan atau tidak Pak? Bentar, dipastikan dulu. Percaya sih percaya. Ya, yang Bapak percaya itu Tuhan yang mana? Ada Raka, identitasnya kamu nggak enggak? dengar. Tuhan. Dia bilang tadi dia percaya Ya. Tuhan asal logika. Makanya tadi dia bilang dia kan backgroundnya Kristen. Dia bilang kalau saya percaya dosa saya ditanggung oleh sendiri. Benar. Berarti kamu keluar dari Kristen dong. Kristen kan nggak kayak gitu deh. Ya, kalau kamu percaya dosa ditanggung sendiri berarti kamu keluar dari Kristen, betul berarti. Ya Kristen menurut saya ya seperti itu. Oh gitu. Ya, silakan. Iyalah. Kan kalian Silakan, oke, terlanjur diskusi. membawa dosa, Dik. Apa? Bapak percaya, lahir membawa dosa percaya. Bapak. Kalau sesuai Alkitab sih percaya. Ya, sekarang saya tanya, kalau ada seorang ayah Pak mencuri, ya kan? Oh, Lalu dia ditangkap polisi, kemudian polisi Betul. datang ke rumah orang itu membawa anaknya yang sedang nonton TV, yang Iya. tidak ikut melakukan perbuatan pencurian. Menurut Bapak masuk akal enggak itu jika anaknya harus dipenjara juga? bentar dulu ya, saya mikir dulu lah. Ya, Ya kalau secara manusiawi sih ya nggak masuk akal juga. ya. Sekarang Bapak percaya enggak kalau yang Adam berdosa Bapak menanggung dosanya? Bagaimana Kalau mungkin Adam Tuhan yang ya, begitu silakan. baik, Dek? Bagaimana mungkin Tuhan yang begitu baik, yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran, yang memberikan reward atau punishment, bisa berbuat tidak adil? Itu kan sudah kontradiksi, Dek. Itu yang dari Ya. tadi kita bicarain. Saya dari tadi saya datang, saya bilang bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi carilah kebenaran yang hakiki sebagai manusia. Kita harus menyembah seseorang yang menyembah Tuhan yang sebenar-benarnya. Nah, itulah kenapa sebagai manusia yang diberikan akal dan pikiran mencari bukti-bukti otentik. Karena kita bukan binatang. Kalau binatang dari tahun dulu sejak monyet itu datang sampai hari ini hidupnya tidak pakai baju, makannya pisang, dia tidak pernah berkembang. Karena begitulah memang takdirnya dan dia tidak memiliki kewajiban dan free will seperti manusia. Itu kenapa kita harus mencari apapun itu. Saya bilang ya bahwa untuk orang yang ateis ya, saya bilang misalnya ada orang yang ateis, saya bilang kalau kamu ateis berarti kamu bisa memprediksi hidup kamu, umur kamu, future kamu, dan kesuksesan kamu. Karena semua sudah pasti kalau kamu ateis. Tapi kalau kamu tidak bisa Betul. kalau kamu tidak bisa memastikan apa ke depan di dalam hidup kamu, berarti kamu tahu bahwa di dalam dunia ini ada yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Nah, dari Ya. situ aja kita berpikir bahwa manusia di dunia ini, mau apapun yang dibuat, kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Itu kenapa saya sebagai orang yang modern, saya belajar banyak tentang agama, dan saya akhirnya mencari agama-agama yang paling masuk akal dan logika. Karena iman itu datang dengan adanya bukti, logika, dan diimani. Gitu loh.
Dan menurut Bisa nggak saya saya Islam bisa nggak atau saya? Al-Quran satu-satunya yang memiliki kelengkapan seperti itu, Dek. Maaf. Terima Iya, kasih. betul. Nah, oke Bisa oke. nggak? Bisa Oke, nggak? biar Sorry. ya silakan Pak, silakan ditanggapi Pak, silakan. Bisa nggak saya beropini tentang Islam gitu? Ya silakan, hak Bapak, silakan beropini, Ya, silakan gini ngomong, dah, menurut saya ngomong itu aja. kan tadi ibu itu bilang Islam itu lengkap bla bla bla. Justru menurut saya itu Islam itu dulunya itu menurut saya itu kayak sebuah negara, Ya, makanya lengkap seperti itu. Sebuah kerajaan yang dijadikan ya apa agama. Pak, sebuah negara. Apa Ya sebuah ya ya. kerajaan Ya, apa aku Gak apa sih apa-apa, kita dengarkan kerajaan? dulu ya, opini, ya nanti betul kita Pak, jawab. memang begitu. Gak apa-apa. Islam zaman Lanjut, dulu lanjut, itu Dek, lanjut. berupa kerajaan, itu betul, nggak salah itu Betul. omongan itu. Islam Udah. itu kekhalifahan Pak, kekhalifahan itu kerajaan, sistem kerajaan, dan dipimpin oleh seorang khalifah. Iya, makanya di pikiran saya Kenapa? itu Masalahnya apa? masalahnya Bukan, gini, bukan, berarti bukan. Kalau Anda membaca Al-Quran, Tuhan sendiri menyebut tempatnya adalah kerajaan Tuhan ya, tahta. Dia menyebutkan surga dia itu adalah tahta kerajaan Tuhan. Jadi dia memang menyebutkan kerajaan. Sebenarnya begini, Dek. Kalau kamu berbicara logika paling enak ya, karena gini. Di dalam dunia ini mungkin kamu datangnya baru belakangan ya, bahwa pesan Tuhan terhadap manusia bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Itu sudah nyampe pesannya ya. Tidak ada yang salah. Agama semua betul, mengajarkan kebaikan. Tidak ada yang salah. betul. Nah, masalahnya adalah di dalam kitab-kitab tersebut, pertama, satu, hanya Islam di dalam kitabnya yang menyatakan agamanya, siapa Tuhannya, dan syariat, ilmu, semua tertulis di situ, Dek. Sehingga kalau kamu tadi saya bilang, kalau kamu mendirikan sebuah negara berlandaskan Islam, semuanya sudah tertulis syariatnya, warisannya, hutang piutang, hukum perang, semua ada di situ, lengkap. Ya, Itu satu ya. makanya saya beranggapan dulu itu Islam ini ya sebuah sistem kenegaraan yang dijadikan sebuah negara. Iya benar, tidak ada masalah soal Iya. itu. Mohon maaf ya Mandam ya. Memang Islam itu dulu itu berupa kekhalifahan Pak. Artinya dipimpin oleh seorang khalifah. Itu sama seperti seorang raja. Itu tertulis di dalam buku sejarah Pak. Jadi Islam itu memang melakukan penaklukan negara sehingga berubah menjadi imperium Islam pada saat itu. Dia juga menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi, nggak ada Iya, karena masalah. kita kan Memang Islam dulu menyebarkan itu ajaran imperium. itu. Itu kan karena kita Iya, memang menyebarkan begitu. ajaran itu. Jadi begini, Dek. Taruhlah yang kita bilang itu benar ya, karena begini. Agama itu kan diturunkan oleh Tuhan kepada messengernya atau nabinya ya. Nah, kalau kita merujuk ke dalam cerita-cerita belakang-belakang, termasuk kita ya, karena di dalam nabi-nabi itu yang mendapatkan kitab hanya 4. Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad ya. Nah, kalau Anda pelajari di dalam kitab-kitab tersebut, di dalam kitab tersebut tidak dijelaskan karena memang secara sejarah ya bahwa Musa mendapatkan Taurat untuk menyelamatkan Bani Israel waktu itu dan itu disebut-sebutkan berkali-kali dalam kitab itu tersebut. Nah, begitu juga Injil. Injil diturunkan, Isa datang untuk menubuatkan ajaran Torah. Bani Israel waktu itu dan itu disebut-sebutkan berkali-kali dalam kitab. Ini siapa ya? Nah, begitu juga Injil. Ya, yang bocor suaranya siapa ini? Tolong di-mute dong. Ya di-mute dulu ya. Kalau nggak di-mute tak turunkan loh. Itu si Kolmi kayaknya itu. Enggak. Di-mute dulu. Jadi ya. Biar nggak sebenarnya ganggu diskusinya. sebenarnya Anda tahu ya bahwa umat Islam adalah satu-satunya umat di luar Kristen yang sangat mencintai Nabi Isa. Dan seperti Anda tahu, ibundanya Maryam sendiri memiliki surat spesial yang ditulis di dalam Al-Quran, bukan istrinya Nabi Muhammad, bukan orang tuanya Nabi Muhammad, bukan siapa-siapanya Nabi Muhammad, malah ibunya dari Nabi Isa. Karena dia adalah wanita tersuci di dunia ini. Jadi kalau kalau saya berbicara kepada umat Kristen, saya cuma menyatakan begini, saudara Kristen, kita memiliki persamaan yang banyak gitu. Nah, perbedaannya adalah di Anda dia Tuhan, di saya dia messenger atau nabi. Nah, kenapa Anda tidak mencari tahu atau berusaha menurunkan egonya untuk melihat persamaan dan mencari bukti-bukti otentik. Tadi saya bilang ya, kenapa saya bilang Isa atau Nabi Isa itu Islam? Saya bacakan ya.
Bahkan perintah untuk bersujud sebagai ibadah, mereka menggantinya dengan bernyanyi. Ini adalah bukti bahwa Yesus Muslim menurut kitab Injil. 1. Yesus mengerjakan umatnya bersahadat. Yohanes, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka Ya. mengenal Dia satu-satunya Allah Engkau. yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yang Yohanes engkau utus. 17:3. Itu sama dengan kata-kata Ya. bersahadat, Dek. Kedua, Yesus mengajarkan umatnya sholat dan bertobat. Matius, sejak waktu itulah Yesus memberitahukan, bertobatlah sebab surga sudah dekat. Maka ia maju lalu bersujud dan berdoa dan berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarkan cawan ini Cawan ini berlalu daripada daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kehendakku kau yang hendaki, jadi. melainkan sebuah yang Ya. engkau kehendaki. Matius Ya. 4:17. Itu Yesus mengajarkan umatnya sholat dan bertobat. Dia bersujud, Bapak. Ketiga, Yesus sunat. Lukas ketika sudah genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum betul. ia dikandung ibunya. Lukas 2:21. Yesus puasa, Pak. Matius dan setelah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam Maka akhirnya laparlah ia. Yesus. Matius 4. Hmm. Yesus mengajarkan untuk berbuat amal soleh. Di Matius 5:39. Yesus mengucapkan insya Allah dalam perencanaan berkaitan dengan hal-hal yang akan datang, kita diajarkan untuk Betul. tidak mendahului kehendak yang di atas. Dengannya memastikan segala sesuatu, namun hendaknya kita mengucapkan insya Allah. Ajaran yang sama telah disampaikan oleh Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus kepada umatnya. Yakobus 4:13-17. Jika Tuhan menghendakinya, pada ayat ke-15 dan Alkitab edisi bahasa Arab tertulis insya Allah kalau diartikan ke dalam bahasa Arab. Ketujuh, Ya, Yesus Allah yang mengajarkan wanita untuk memakai jilbab. Yesus mengajarkan bersuci, Pak, atau wudhu. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air apabila mereka masuk ke dalam sebuah pertemuan. Ya. Dan itu di dalam tertulis Musa Keluaran 40, 31-32. Dan yang terakhir mengajarkan mengkafankan jenazah. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengkapaninya dengan kain linen yang putih bersih. Matius 27:59. Ya. Pertanyaan saya, apakah di umat Kristen mengikuti seperti ini? Atau umat Mantap. Islam yang Yesus kan dikafani, kenapa Bapak dimasukkan ke peti? Ini kan lucu juga ya. Kalau Itu ayat dikatakan mana? pengikut Yesus Itu ayat kok mana nggak itu yang sama? bilang insya Allah itu? Pengen Ya saya dulu. sebutkan ayatnya, Madam. Yesus dikafani dengan kain putih, lenan halus. Ayat berapa, Madam? Pasal berapa? Enggak, dia tadi bilang insya Allah. Kalau insya Allah adalah Yesus mengucapkan insya Allah dalam perencanaan perkataan itu di dalam Yakobus 4:13-17. Yakobus 4:13-17. 17. Iya, perjanjian lama. Ya, Yakobus 4:15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, Pak, kalau ini diterjemahkan ke dalam Bible bahasa Arab, insya Allah artinya, Pak. Jika Ya, Tuhan iya, menghendakinya iya. dalam bahasa Indonesia artinya itu, insya Allah. Insya Allah itu artinya itu Jangan dalam disamain bahasa lah. Itu kan insya Allah itu kan bahasa doang. Nah, bukan kita menyamakan, Pak. Yakobus 4 ayat 15 bunyinya jika Tuhan menghendaki, Pak. Bang Raka. Itu memang begitu. Selamat malam, Bang Raka. Ya, Pak Eri, bentar Pak Eri, bentar. Sabar dulu. Ini masih diskusi Madam sama Bapak ini, Pak Aise. Itu Pak, tertulis Pak. Bentar, jangan komentari Pak Eri, jangan ya. Dia kan minta ayat. Ayatnya kita kasih Yakobus 4 ayat 15, Pak. Coba Bapak baca dulu. Nanti biar kita benar-benar tahu bahwa ada kata itu di situ, Pak. Silakan. Sudah dibuka, Pak? Coba yang lupa tadi yang mana?
Enggak, maksud saya ada enggak di situ disebutkan insya Allah gitu. Ya kalau dalam bahasa Inggris Pak, insya itu bahasa Arab Pak. Bapak Iya, kalau maksud mau saya lihat buka jangan versi disamain, Bible bahasa Inggris. Bukan Loh, disamain bisa deh, Pak. kita mengambil arti meaningnya. In English we said the same Ya, oke. meaning. Tapi kan kalian So itu kan menganggap if you talk in Indonesia, that's the explanation. But if you speak in English, that's become Oke. insya Allah. Insya Allah mean jika Allah mengizinkan semua akan terjadi. Which is itu yang terjadi. Jadi kalau kamu ambil Injil itu atau kitab itu dalam berbahasa berbahasa Arab, pasti tertulis insya Allah namanya. Gitu loh. Ya, Cuman karena memang kita yang masalahnya kan menyebutkan kalian itu klaim insya Allah itu hanya berarti kalian klaim itu insya Allah itu hanya punya kalian gitu loh. Sebenarnya kan insya itu kan cuma bahasa doang itu, bahasa Arab ya kan. bukan deh, maksud saya bahwa Yesus mengajarkan sama Iya. dengan yang diajarkan umat Islam. Kan tadi saya sudah bilang bahwa umat di luar dari Kristen yang sangat mencintai dan mengikuti semua yang Yesus lakukan lebih adalah orang Islam. Tadi kan saya bilang dia puasa. Nah, saya kasih tahu ya, kalau ada suatu indikasi di mana seseorang yang kita sayangi atau kita kagumi mengikuti dan ajarannya seperti orang Islam, pasti kita klaim dia berarti Yesus Islam dong, karena ajarannya sama. Iya Pak. Itu Jadi kalau Ya, jadi yang dimaksudkan Madam gini, ini kan yang diajarkan Yesus, bahwa Yesus kan tidak mengatakan semua pasti. Faktanya di dalam Alkitabmu Pak, kata jika Tuhan menghendaki itu ada, tertulis. Berarti bukan semua dipastikan enggak. kamu mati pasti Jadi masuk kalian itu surga. ada unsur Tapi menggiring gitu loh. Ada unsur menggiring. Loh, bukan menggiring, faktanya ada tulisan itu Buktinya, enggak. Kalau harusnya tulisan kalian itu baca tidak Alkitab ada kita, Pak, berarti usah kita digiring menggiring ke insya opini. Allah gitu. Baca aja Loh, sesuai isinya. Bapak coba lihat, Bapak pakai Google Translate jika Tuhan menghendaki dalam bahasa Arab apa artinya? Coba Betul. Bapak mengerti. Bahasa Yang itu Bapak kan tahu cuma kan sekedar ini bahasa bahasa, Indonesia cuma Pak, sekedar RAI bahasa. Pak. Saya juga bisa aja Maksudnya? bilang insya Allah gitu. Itu kan cuma sekedar Loh, bahasa. bukan. Maksudnya arti Oke, kata lanjut. jika Tuhan menghendaki itu seperti yang diucapkan oleh umat Muslim. Di dalam Kristen kan tidak ada jika Tuhan menghendaki. Semua ada Enggak. kepastian di dalam. Karena Ya. begini loh, Dek, kalau kita runtunkan dari ajaran dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim dan selanjutnya ke bawah itu, apa yang Nabi Ibrahim lakukan dengan menyembelih anaknya sehingga akhirnya ditukar oleh binatang atau oleh kambing atau domba atau sapi, itu yang kami lanjutkan syariatnya sampai hari ini di umat Islam bagi Ya. yang mampu. Nah, Ya. di Anda sendiri tidak ada. Jadi kalau kita berbicara suatu ajaran dan kita runtunkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, tertulis di dalam Al-Quran bahwa kami, ya kalau memang kita sangat egois, Dek, kita tidak akan menyebutkan nama Yesus atau nama ibunya di dalam Al-Quran. Tapi kan ini bukan, Al-Quran itu kan bukan kata-kata kami, bukan kata-kata orang Islam, tapi kata-kata Tuhan. Berarti Ya. Dan yang kita- Dan gini, Madam. Dan gini. dan Tuhan Madam, Tuhan kan- itu kan bukan hanya Tuhan milik orang Islam sebenarnya. Sebenarnya Ya. begini loh. Kalau kamu baca kitab, makanya saya bilang begini, Dek. Kamu kan logika, baca dulu ayat kitab kamu sampai habis ya. Iya. Kamu baca dulu kitab kamu. Setelah kamu baca kitab kamu, Ya. selesai kitab kamu baca, baru kamu baca ke Al-Quran. Ya, Karena ini- di beberapa ini, Madam. poin kamu tidak menemukan jawaban yang lengkap di dalam Alkitab kamu, tapi kamu mendapatkan jawabannya itu dengan lengkap. Jadi kalau orang baru, jadi kalau saya mempunyai teman orang bule yang dulunya Kristen, belajar teologi, akhirnya membaca Al-Quran, dia bilang begini, ya nih katanya, cerita nabi-nabi yang saya baca di dalam Al-Quran, saya baca juga dulu di dalam kitab, tetapi versi Al-Quran lebih lengkap, dia bilang. Lebih jelas ceritanya, karena seperti Anda tahu di dalam kitab Anda sendiri cerita Yesus itu ada hilang waktu selama 12 tahun ya kalau nggak salah, dari umur 13 sampai umur berapa dia blank, nggak ada ceritanya gitu loh. Enggak, coba Nah, itu dulu yang- Ya. Bang Rasul dulu, dijawab dulu tuh Bang Rasul, Stefanus. Enggak, bentar, supaya enggak melantur. Bentar, Pak Heri, sedikit aja, Pak. Satu ayat aja. Gini, Pak. Bapak kalau masuk gereja pakai sepatu kan, Pak? Tanpa dilepas ya. Betul ya? Siapa?
Bapak, kalau misalkan orang yang beribadah di gereja, itu Betul. kan pakai sepatu, sepatunya tidak dilepas kan? Ah, Masalahnya iya. di Alkitabmu beda, Pak, tulisannya, Pak. Coba Bapak buka Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 33. Mari kita pembuktian. Apakah benar seperti umat muslim yang melepaskan sandal ketika masuk ke dalam masjid? Mau kita buktikan? Berapa Kalau tadi di kisah para Alkitabmu rasul? bunyinya sama dengan yang dikatakan Islam, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 33, Pak. Kita pembuktian aja. Pakai Alkitab. Jadi kita jelas apa yang kita omongkan, Pak. Gimana? Benar, apakah benar pakai sepatu dan masuk ke rumah ibadah sepatu tidak dilepas? Apakah seperti itu? Coba kita baca. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 33. Jadi nanti kita tahu sebenarnya yang bohong siapa di sini. 33. Sebenarnya bukan bohong ya, tapi dirubah-rubah gitu loh, Dik. Karena Ya, kan saya makanya kita bilang, baca dulu, Madam. Kita biar jelas, biar Bapak ini membaca, biar bukan dibilang fitnah. Silakan, Pak. Dibaca, Pak. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 33, bunyinya seperti apa? Silakan. Jadi kita yang dibilang dihina-hina melepas sandal itu tulisannya ada di bukumu. Walaupun umat muslim kalian hina masuk rumah ibadah melepas sandal itu kalian hina. Silakan dibaca. Terus? Ya dibaca, Pak. Habis itu Bapak jawab, Bapak jelaskan. Ya kalau ini kan harus yang beda-beda. Gini loh, mungkin kalau kita sebagai manusia. Ya sudah kita gini, mungkin- kalau Bapak enggak mau baca, Enggak, saya kalau- bacakan deh ya. Saya baca ini. Nah, Tinggal kalau supaya jelas. saya baca ya. Ya dibaca, Pak, yang jelas, Pak. Silakan, yang keras. Tanggalkanlah kusut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Pak, bacanya yang jelas, Pak. Saya dari awal ya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu tanah yang kudus. Artinya memasuki tempat suci itu, Pak, melepas sandal. Kasut itu bahasa Indonesianya sandal kalau Bapak tidak mengerti. Karena zaman dulu belum ada sepatu. Nggak, gue Nah, pengen sekarang dulu. pertanyaan saya, Bapak ketika masuk rumah ibadah ini kan tempat yang kudus. Bapak pakai sepatu atau lepas sepatu? Pakai sepatu. Pakai sepatu, saya jawab pakai sepatu. Ya pakai sepatu, kan ini berbeda Pak dengan yang tertulis di ayatmu. pakai Ini sepatu. Kisah Para Rasul perjanjian baru loh Pak, bukan PL ini. dan itu bukan Jadi- buku bacaan loh, itu kita kutip dari kitab Anda sendiri. Kenapa Anda sebagai umat Kristen tidak mengikutinya? Itu yang menjadi pertanyaan kita gitu Itu loh. kan sesuai Kitab suci. otak orang. Jadi ini kalau Loh, dimaknai lagi otak nih. orang gimana? Wong itu tertulis Enggak, di bukumu ini kok dengar, dibilang dengar otak dulu. orang Pak. Enggak, banyak yang berpikiran. Mungkin kalau saya berpikiran gini. Tanggal maksudnya itu tanggalkan lah, berarti pikiran yang negatif dibuang. Ibadah itu nggak harus ke gereja, nggak harus ke tempat ibadah, di mana aja juga bisa. Saya tidak mempermasalahkan itu, Pak. Iya. Ketika memasuki tempat yang kudus, di situ kan dibilang tanggalkanlah kasutmu ketika memasuki tempat yang kudus, Pak, tempat Betul. yang suci. Pertanyaan saya, ketika Bapak memasuki tempat yang suci gereja, Bapak memakai sepatu atau melepaskannya? Pakai sepatu, Ini pakai kan sepatu, berbeda dengan pakai apa yang sepatu. tertulis dengan bukumu. Jadi yang konyol itu umat Kristen katakan siapa yang melepas sandal Bapak itu ketika dong, sholat apa ya? Jumat. Lah yang ini tertulis di Gimana ya? bukumu, Enggak, Pak. Bukan, bukan. udah saya bilang, Maksudnya Pak. Udah saya bilang, Pak. kenapa Anda tidak mengikuti ajaran Anda sendiri? Itu loh, kita nggak usah sebut kata konyol lah, nggak usah lah. Biarkan kalian yang menilai, tapi kalau kita baca dari kitab Anda sendiri, ternyata kenyataannya di luar dari apa yang dia ajarkan. Bukankah itu menjadi pertanyaan besar? Dan kenapa kalian lakukan itu dari dulu sampai hari ini tidak pernah dirubah? Kita Coba sebagai umat lain Bang Rasul Stefan, yang coba dijawab dah. Ya, Jawab baik. dulu sama. Baik ya, Medem. Sebenarnya banyak hal yang saya mau merespon terkait narasi-narasinya Medem ya. Karena dari tadi kan Medem berbicara, kita mendengar tanpa memotong. Dan jikalau boleh, ketika kami berbicara, teman-teman juga Muslim mendengar dan tidak memotong ya teman-teman ya. Nah, yang pertama yang saya ingin merespon kata-katanya Medem adalah bahwa ada 3 kitab yang diturunkan dari Tuhan. Setahu saya, kitab yang diturunkan dari Tuhan cuma 1, kitab Taurat ya. Yang mana di sana ada 10 perintah Allah yang ditulis di 2 loh batu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kitab Injil ini sopo yang turunkan? Tidak ada yang turunkan.
kitab Injil ini ditulis oleh para murid-murid Tuhan Yesus, para saksi-saksinya. Tidak ada yang menurunkan. Anda dapat itu literasi dari mana kalau kitab Injil itu diturunkan? Ada Terus Pak, yang gampang ketiga. itu. Ada ayatnya. Bapak teruskan. Nah, sebentar. Saya tahu yang maksudnya Bapak. Terus yang ketiga, Quran diturunkan dari Allah SWT ya, Allahnya Muhammad ya. Menurut keimanan kekristenan, hal yang di luar logika ketika mengatakan Quran itu langsung dari Tuhan, karena yang kami perhatikan, yang kami teliti, yang kami lihat faktanya adalah ternyata Quran itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus didukung oleh tafsiran-tafsiran. Dia harus didukung oleh hadis-hadis untuk menyempurnakan apa yang menjadi narasi-narasi di dalam Quran. Nah, makanya suatu indikasi kok turun dari Tuhan ya, itu. Lalu saya ingin merespon tentang kata Medem ya. Medem mengatakan bahwa kami tidak mengikuti apa yang menjadi ajaran di dalam Alkitab. Perlu teman-teman tahu, kekristenan inti ajarannya adalah ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Kami lagi tidak mengacu apa yang terjadi, hukum-hukum moral tetap kita laksanakan, tapi hukum-hukum seremoni kayak tadi yang dibilang masuk rumah ibadah harus pakai sendal atau makan babi atau sunat dan sebagainya, itu tidak kami lakukan. Karena hal kerajaan surga adalah bukan tentang makanan dan minuman atau aturan-aturan dan sebagainya. No. Hal kerajaan surga adalah bagaimana kita bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Itu penjabarannya luas tentang kasih dalam kekristenan. Terus saya juga ingin merespon tentang perkataan bahwa di dalam Quran, Isa itu Nabi, Yesus itu adalah Tuhan. Perlu teman-teman ketahui, pengisahan Isa di dalam Quran sama Yesus Kristus dalam Alkitab sangat berbeda jauh. Jadi kami tidak bisa menyamakan ini tokoh yang sama. Karena apa? Tempat lahirnya berbeda. Begitu pula hasil akhir ceritanya berbeda. Jadi kalau teman-teman memaksakan ini sosok yang sama, maka PR itu ada pada pihak teman-teman yang Muslim. Kenapa bisa beda ceritanya? Nah, ini bisa blunder ini, kalau dikaji lebih dalam bisa blunder. Makanya saya tidak mau masuk lebih jauh lagi. Karena memang di dalam kekristenan, seperti yang dikatakan Yohanes 8 ayat 24, dikatakan di sana, saya buka dulu, Yohanes 8 ayat 24. Ini penting ya, penting tentang syahadat ya, yang disinggung tadi Medem ya. Ayat 24. Nah, ini ya penting. Penting sekali buat teman-teman yang harus yang lagi menonton live roomnya Bang Raka. Dikatakan di sana, ini kata Tuhan Yesus, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, bahwa akulah Allah itu, kira-kira seperti itu pengertiannya, maka kamu akan mati dalam dosamu. Jadi dalam kekristenan final, keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Bahkan ketika Rasul Paulus sedang melakukan perjalanan rohani ke tanah Yunani, dia menemukan seorang Yahudi yang sedang beribadah kepada Allah, kepada Allahnya. Namun apa yang dilakukan Paulus? Yang dilakukan Paulus tetap memberitakan tentang Tuhan Yesus, karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Kok di dalam nama Tuhan Yesus? Kenapa bukan Allahnya bangsa Israel?
Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, itu adalah Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Nah, terakhir teman-teman, saya ingin bertanya kepada Medem ya. Tadi Medem menyinggung tentang korban Abraham hendak mengorbankan anaknya. Tentu dalam Quran narasinya Ismail, di Alkitab Ishak. Tapi saya akan tidak mempermasalahkan itu. Saya tidak mempermasalahkan. Yang saya ingin bertanya adalah apa esensi pengorbanan yang hendak dilakukan Abraham terhadap anaknya, yang mana itu adalah perintah Tuhan. Apa esensinya? Monggo dijawab. Oke, Bapak. Sebenarnya jawaban Bapak, ya itu jawabannya, walaupun itu tidak begitu masuk ke dalam kenyataan yang ada berdasarkan kitab Anda sendiri, nggak apa-apa. Itu pendapat Anda. Tapi kalau kita lihat ke dalam buku Anda sendiri, Anda sudah menyimpang dari ajaran Anda sendiri yang tertulis di dalam buku itu. Kalau esensi dari pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya, itu adalah esensi di mana kita harus berbagi. Itu adalah pilar daripada orang Islam sendiri, bahwa kita melakukan selain mendirikan sholat, kita mendirikan puasa, kita harus mendirikan zakat atau berbagi kepada orang-orang yang miskin. Sehingga pengorbanan atau binatang kurban yang kita kurbankan tadi itu menjadi suatu kewajiban oleh umat Islam yang memiliki harta atau mampu melakukan ibadah tersebut untuk dibagikan kepada orang-orang yang notabene tidak mampu membeli atau memakan makanan seperti itu, gitu. Jadi itu adalah salah satu pilar atau pondasi Islam yang dicontohkan, esensialnya itu, bahwa di dalam Islam kita memiliki 5 pondasi: dirikan bersahadat, dirikan sholat, puasa, ya kan, dan zakat, serta naik haji, gitu loh Pak. Jadi kalau menurut saya begini ya Pak ya, apapun yang Anda sebutkan tentang Nabi Isa dan Yesus itu tidak sama. Itu pendapat Anda sendiri. Tapi kalau kita tilik ke dalam Injil kalian, bahwa di 5 Injil kalian tersebut pun isinya berbeda-beda, Pak. Ya, seperti kita tahu ada Injil yang ditulis oleh Markus, Paulus, Matius, itu 5 Injil tersebut juga tidak sama isinya. Ya, tidak sama isinya. Jadi dari situ Bapak harusnya mengerti. Kalau Bapak tadi bilang bahwa Al-Quran itu tidak berdiri sendiri, Bapak salah. Al-Quran itu berdiri sendiri dan bisa dimengerti oleh siapapun yang membacanya. Tetapi kita memerlukan hadis atau tafsir dari Nabi Muhammad, karena itu adalah penjelasan suatu ibadah, hukum, syariat yang perlu dijabarkan di dalam komentator. Seperti contohnya kalau Anda mengajarkan suatu mata pelajaran, Anda membagikan buku kepada mahasiswa Anda. Kalau Anda masih tetap perlu menggambarkan atau menjelaskan kepada murid-murid Anda tentang buku tersebut. Karena Anda adalah seorang yang expert. Sementara murid-murid Anda orang-orang yang baru memasuki ajaran tersebut. Sehingga buku itu perlu dijelaskan oleh yang notabene kalau di dalam Al-Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi yang notabene diberikan perintah atau kitab Al-Quran tersebut. Maka dari itu, tafsir atau hadis yang kita tulis adalah orang-orang yang memiliki saksi mata menuliskan apapun gambaran atau tafsiran dari Nabi SAW. Sehingga tafsiran tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang kami percaya sampai hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Madam ya.
Medem, pertama saya salut sama Bang Raka. Kali ini Bang Raka bisa bisa diam ya. Terima kasih Bang Raka. Tetap bertahan. Salut saya. Oke. Yang pertama saya ingin merespon Medem ya terkait esensi ya. Abraham ketika hendak mengorbankan anaknya. Sangat berbeda jauh tentang esensi di dalam kekristenan. Nah, tadi teman-teman sudah dengar katanya untuk berbagi terus sampai ke apa lagi ya tadi itu apa namanya kiblat lah, salah satu cikal bakalnya akan ada Ka'bah di sana, itu dari situ. Nah, di dalam kekristenan teman-teman, esensi Abraham mengorbankan anaknya ketika diperintahkan oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang Allah nyatakan dirinya kepada Abraham, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Esensinya adalah ketaatan Allah kepada Tuhan. Tidak ada bilang mau bagi-bagi kepada fakir miskin, anak terlantar, tua jompo, yatim piatu dan sebagainya. Tidak. Ketaatan. Makanya di dalam kekristenan Abraham itu dijuluki sebagai bapak orang beriman, bapak orang percaya. Karena apa? Karena ketaatannya, ya. Terus yang kedua terkait narasinya Medem bahwa Isa itu sama dengan Yesus Kristus di Quran. Aduh, ini lagi-lagi blunder kalau dikaji lebih dalam ya. Kalau dikaji lebih dalam itu sangat-sangat blunder sekali. Karena bola-bolanya itu ada pada teman-teman Muslim, karena teman-teman Muslim kan yang merubah itu cerita. Jikalau itu disamakan, ya, itu menjadi permasalahan. Jikalau itu samakan, namun jikalau ini tokoh yang berbeda, kami tidak mempermasalahkan. Yang jadi permasalahan adalah jikalau ini tokoh yang disamakan. Nah, maka bolanya itu ada pada teman-teman yang Muslim. Lalu dikatakan kepada Medem bahwa dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ceritanya berbeda-beda. Yang bedanya itu di mana, Medem? Bahkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu saling melengkapi. Sebentar ya Pak, Bapak Anda dengar sendiri ya. Those aren't the unknown Gospels. We know about those. They're the ones in the New Testament. Yes, indeed. I've given this course an ironic title, calling it the Unknown Gospels, because in my Sebentar, experience, Medem. Biar saya selesaikan dulu baru direspon. most people don't know very much about them, and hence the title. I've got two reasons for thinking that most people don't know much about these Gospels, two anecdotal reasons. The first has to do with my teaching career. I've been teaching the New Testament for over 30 years now, and You see Bapak, Bart Ehrman itu teologi yang mempelajari Kristen. Dan Anda bisa cari sendiri bukunya, dan Anda bisa jawab, Anda bisa tahu sendiri jawaban seorang laki-laki profesor yang besar di dalam Kristiani membuka selengkap-lengkapnya tentang apa itu gospel dan misquoting Jesus. Jadi sebenarnya Bapak, saya tidak mau sih menjatuhkan atau apapun itulah ya. Tapi kalau kita mau berbuka atau terbuka secara kita berpikir dan merendahkan egois kita, seperti saya bilang tadi dari awal, mungkin Bapak tadi belum datang ya, bahwa agama di dunia ini semua mengajarkan kebaikan. Ya, apakah itu benar atau tidak, itu adalah tugasnya manusia yang diberikan akal dan pikiran untuk mencari Tuhan yang sebenarnya, ya. Nah, seperti yang Anda tahu bahwa di beberapa agama tersebut, kitab-kitab yang menyebutkan nama Tuhannya, nama agamanya di dalam kitab tersebut hanya satu-satunya Al-Qur'an. Ya. Nah, kalau Bapak tidak meyakininya, ya sebenarnya saya tidak memaksakan ya, karena saya sebagai manusia pun saya tidak mau menerima atau menelan bulat-bulat apapun yang menjadi kepercayaan saya hari ini. Kita harus memakai intelektual kita untuk mencari dan
terus menggali yang mana yang paling benar di dalam hidup kita, sehingga kita tidak salah menyembah, sehingga begitu kita nanti suatu saat diambil nyawa kita oleh Tuhan, kita tidak mati konyol, Pak, dan tidak ada penyesalan. Itu loh. Jadi sebenarnya untuk saya pribadi, Bapak, karena saya juga tidak berdasarkan, saya bukan seorang ustazah ya, jadi saya hanya seseorang yang mempelajari beberapa kitab, dan yang menjadi attraction myself, it's Judaism, Nasrani, dan Islam, karena kita memiliki kesamaan yang sangat signifikan ya, dan seperti yang saya ulang-ulang dari tadi adalah Islam adalah agama satu-satunya di luar Kristen yang sangat mengagung-agungkan Isa atau Yesus beserta ibunya. Begitu loh. Jadi untuk saya pribadi, saya tidak mau memperdebatkan atau membuat Bapak mempercayai apapun yang menjadi pendapat saya, karena notabene hari ini yang saya ucapkan bukan pendapat saya berbicara berdasarkan kitab itu sendiri, ya kan? Nah, selebihnya ya saya berpikir sebagai manusia yang diberikan akal dan pemikiran dan hati nurani yang akan melanjutkan apapun yang menjadi perjalanan hidupnya sampai hari dia nanti mati. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Madam ya. Nah, teman-teman yang bikin perbedaan di antara kita berdua, teman-teman, keyakinan di dalam Kristenan maupun keyakinan dalam teman-teman Muslim, kami tidak menggantungkan keimanan kami kepada para teologia, bapak-bapak gereja, para pemuka agama, para pendeta. Kami tidak menggantungkan keyakinan kami atau iman kami kepada mereka. Karena apa? Karena bagi mereka yang mau mencari Tuhan, ya kan, maka Tuhan akan berkenan. Dan Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus untuk mengenal dia secara pribadi. Itu keimanan kami. Beda sama teman-teman yang Muslim, yang notabene yang saya perhatikan, seperti menggantungkan imannya kepada para pemuka-pemuka agama, para ulama, para ustadz, sehingga apa yang menjadi perkataan para pemuka agama, para ulama, para ustadz, langsung diiyakan tanpa harus memfilter. Nah, kami tidak. Ketika dia para pemuka agama, para pendeta, para teologia, para bapak-bapak gereja mengeluarkan suatu narasi, statement, kita filter dulu, benar nggak? Ya kan? Sesuai dengan keimanan kekristenan. Kalau tidak sesuai, ngapain kita ikuti itu, ya? Betul. Setuju gue itu. Yang kedua, tentang Allah. Siapakah Allah yang benar-benar ada? Yang seperti Madam katakan, ini lagi-lagi blunder bagi teman-teman Muslim jika ini dikaji lebih dalam. Tentu kami, pihak Kristen, ketika ditanya siapakah Allah yang kamu sembah, maka kami bisa jelaskan secara detail tentang Allah yang kami sembah. Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Sangat detail. Allah kami fakta. Allah kami benar-benar ada. Bukan hanya sebatas hayalan, imajinasi. Dan itu sudah dinarasikan di dalam Alkitab. Bagaimana Stefanus ketika dia mau mati, dia melihat Tuhan Yesus. Bagaimana Rasul Paulus ketika yang tadinya dia seorang pembenci Kristus, ditangkap oleh Yesus Kristus sendiri. Melalui penglihatan, Tuhan Yesus langsung berbicara kepada dia. Belum lagi ketika kita berbicara tentang para murtadin ya, ketika bersaksi mengatakan, saya bertemu Tuhan Yesus, saya bertemu Tuhan Yesus, saya bertemu Tuhan Yesus. Indikasi-indikasi itu mengatakan dengan jelas bahwa Allah kami itu bukan sebatas imajinasi, benar-benar ada, bukan hayalan. Maka seperti kata Madam ya, sembahlah Allah yang benar-benar Allah. Jangan menyembah Allah yang sebenarnya bukan Allah. Karena kata Madam, saya memakai kata Madam aja, karena jikalau kita mati teman-teman di dalam iman kekristenan, sifatnya kekal. Jikalau teman-teman masuk ke neraka, berarti neraka terus. Nggak ada yang namanya neraka baru ke surga, tidak ada. Jikalau ada bilang neraka masuk ke surga, itu berpotensi ajaran tidak benar.
Jikalau surga ya surga-surga terus. Nah, inilah saatnya bagi teman-teman memilih siapakah Allah yang benar-benar Allah. Sebenarnya indikasinya banyak kalau kita mau mengerucut ya. Pertama dari ajarannya. Dari ajaran dalam kitabnya. Silakan diperbandingkan. Makanya kalau saya Medem selalu berdiskusi sama teman-teman Muslim, saya tidak pernah. Saya tanggapin dulu sebentar. Udah selesai, Pak. Saya tanggapi sebentar. Ya, bentar ya. Makanya Medem ketika saya berdiskusi sama teman-teman Muslim, saya tidak pernah keluar dari jalur yang pertama tentang Saya Allah dulu yang Bang Kal. disembah. Nanti baru Bapak Ya. Abang. Nggak apa-apa. Oke, silakan. Oke, saya dulu ya, Pak ya. Oke. Bentar, saya belum selesai, Medem, bentar. Jadi kalau saya berdiskusi sama teman-teman yang Muslim, saya tidak pernah keluar jalur tentang siapakah Allah yang benar-benar Allah, terus ajarannya benar atau tidak di dalam Oke, kitabnya. betul. Terus Baik sekali. Setuju. kitabnya menceritakan tentang apa, melenceng tidak. Nah, untuk itu teman-teman yang Muslim, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, kita cuma masuk ran ini cuma sebatas sarana diskusi. Jadi tidak ada niat saya mau menghina, merendahkan Oh, tidak, apalagi tidak, menghujat, ya. Bapak. Tapi Bapak udah selesai kan? Saya mau sampaikan lagi. Enggak, makanya saya cuma jelaskan itu jangan sampai narasi-narasi yang saya ucapkan itu. Iya, Bapak. Iya, teman-teman sudah Muslim, Bapak paham Pak Heri kita itu, paham. sampai Pak Heri ini sudah menghujat. Tidak, seperti ini masuk dalam ranah diskusi. Seperti itu teman-teman. Ya, Iya. sekarang Silakan. saya mau lanjutkan ya, Pak Ya, ya. sekarang Madam tanggapi dulu ya. Oke. Silakan, Madam. Nah, kalau Bapak bilang bahwa Tuhan Anda, jadi begini, kita nggak usah berbicara ke kitab ya, Pak ya. Kita masuk aja ke konsep Tuhan di dalam ajaran Anda, ya. Itu ada suatu kontradiksi yang sangat yang sangat bertentangan ya, di mana